Baik, kita lanjutkan penjelasan tentang corporation bab 11 buku Wigan, Kimmel and Kisho Financial Accounting IFRS edition 3rd edition. Di halaman 555 buku Wigan ini dibahas tentang dividends. Nah, dividen adalah pembagian kas atau saham kepada pemegang saham. Nah, diberikan secara prorata. Jadi, seperti di buku bisa kita baca, prorata itu maksudnya adalah jika seorang pemegang saham memiliki 10% saham biasa, maka dia akan berhak memperoleh 10% dari dividen yang diumumkan. Jadi semua pemegang saham akan mendapatkan dividen tersebut sejumlah persentase kepemilikannya dikalikan dengan dividen yang dibagikan. Nah, jenis dividen ada 4 jenis pembayarannya, itu bisa dalam bentuk cash. Kemudian dividen juga bisa dalam bentuk properti, jadi perusahaan membagikan suatu aset tertentu kepada para pemegang saham yang memperoleh dividen. Kemudian dividen juga bisa dalam bentuk saham perusahaan, jadi mendapat dividen dalam bentuk tambahan saham. Dan terakhir dividen dalam bentuk scrip atau notes payable, jadi hutang, perusahaan berhutang dan hutang tersebut bisa nanti kita konversikan, kita mintakan untuk dibayar secara cash. Kemudian dividen dinyatakan dalam dua kemungkinan, dua bentuk, yaitu satu sebagai persentase dari nilai par atau nilai stated value, ya, nilai yang dinyatakan dari saham. Jadi misalnya $10 par 5%, berarti dari $10 tersebut dividen Anda adalah 5%. Nah, kalikan dengan jumlah lembar sahamnya. Atau kedua, dividen juga bisa dinyatakan sebagai nilai rupiah atau nilai satuan mata uang atau dolar di sini. Untuk setiap lembar sahamnya akan mendapatkan berapa rupiah atau berapa dolar. Nah, kemudian dalam pembagian dividen, khususnya untuk cash dividen, nanti dibedakan ada 3 tanggal. Yang pertama adalah tanggal pengumuman. Jadi ketika direksi memutuskan ada pembagian saham, maka tanggal direksi memutuskan pembagian tersebut disebut tanggal pengumuman atau declaration date. Nah, dividen itu baru akan dibagikan sesudah tanggal pengumuman. Misalnya di sini tanggal 20 Januari. Nah, berarti ada jeda dari pengumuman ke pembayaran. Nah, mengapa perlu jeda? Karena perlu ada waktu untuk mengadministrasikan siapa-siapa yang berhak untuk mendapat dividen tersebut. Karena pasar saham itu sangat dinamis, ya. Setiap saat bisa berubah pemegang saham itu. Maka pada saat mengumumkan itu harus disebutkan kapan tanggal yang menjadi dasar untuk pembagian dividen tersebut, yaitu tanggal pencatatan, ya, record date. Jadi di sini yang pemegang saham pada tanggal tersebutlah yang akan mendapat dividen, ya. Yang tanggal 19 Desember di sini misalnya menjadi pemegang saham, tapi tanggal 21 dia jual, berarti dia tidak mendapatkan dividen tersebut. Tapi yang tanggal 22 sudah menjadi pemegang saham, belum dijual sampai dengan tanggal 22 tersebut, maka dia menjadi akan memperoleh dividen tersebut. Nah, kemudian untuk cash dividen ada syarat suatu perusahaan akan bisa membayar cash dividen. Yang pertama, return earning-nya positif. Kemudian cashnya
untuk juga membayar. Kalau dengan cash ya juga harus memenuhi, mencukupi. Terakhir ada deklarasi, ada pengumuman oleh direksi. Nah, mari kita lihat contoh penjurnalan dari cash dividend. Nah, misalkan 1 Desember, nah ini disebutkan direktur dari direksi ya dari perusahaan media general mengumumkan 5 euro per share cash dividend atas jumlah sahamnya yang beredar adalah 100.000 saham, 0,5 euro ya. Nah, par value dari saham tersebut adalah 10 euro. Nah, disebutkan di situ bahwa dividen itu akan dibayar pada tanggal 20 Januari. Jadi 1 Januari adalah declaration date, 20 Januari adalah payment date. Nah, berarti kapan yang akan mendapat dan siapa saja itu ditentukan pemegang saham yang tercatat pada 22 Desember itu adalah record date. Jadi kita lihat di sini Desember 1 pada saat declaration date. Jurnal yang harus kita buat adalah kita akui ada cash dividend. Nah, mengapa cash dividend di debit? Cash dividend ini adalah seperti prive ya, atau withdrawal dari pemilik. Dia akan mengurangi capital. Ya. Capital positif dengan di kredit. Ya. Berarti negatif di debit. Jadi cash dividend adalah kontra equity. Jadi cash dividend yang diumumkan sebesar berapa? Nah, jumlahnya adalah 0,5 dikali jumlah lembar saham yang beredar 100.000. Berarti 0,5 kali 100.000 dapat 50.000. Nah, kita tidak perlu melihat lagi par value ya, karena par value ini relevan untuk penerbitan saham, bukan untuk bayaran dividen. Nah, juga harus hati-hati di sini. 100.000 lembar saham yang beredar itu hanya saham yang beredar di eksternal ya. Kadang perusahaan membeli kembali treasury, maka treasury ini tidak kita hitung untuk memperoleh dividen. Jadi dikurangi treasury baru dikalikan dengan per saham, dividen per sahamnya. Nah, ini karena tidak ada treasury, langsung 0,5 euro dikali 100.000 dapat 50.000. Kemudian kreditnya dividen payable karena kita belum akan membayar saat itu. Nah, baru pada tanggal 22 Desember ini adalah siapa-siapa yang akan mendapat pembayaran ya. Tidak mempengaruhi nilai, bagi perusahaan tidak ada kepentingan untuk mencatat. Nah, baru pada saat pembayaran kita catat kembali dividen payable tadi betul-betul kita bayarkan. Sekarang 50.000 pada cash. Baik, demikian jurnal tentang cash dividend.